boleh dibuat selaku ketua kelas untuk disiapkan terlebih dahulu untuk Iya. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini di sini Bapak mau menjelaskan tentang materi terkait KPK dan SPB. Nah, di sini ada yang tahu kan sebelumnya KPK atau SPB itu apa? Sip. Jadi kalau untuk KPK itu sendiri, dari KPK itu KPK ini singkatan. Sebenarnya KPK itu adalah kelipatan persekutuan kecil dan SPB adalah faktor persekutuan terbesar. Kalau kalian biasanya itu familiar sebelum berangkat sekolah itu seperti melihat kayak lampu merah ataupun juga kayak memperhatikan kedip bersamaan dari lampu dan lain-lainnya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk contoh yang berkaitan dengan KPK dan SPB. Nah, jadi di sini Bapak mau mencontohkan untuk mengerjakan dari soal yang pertama itu kita mengerjakan soal KPK terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak memiliki bilangan 8 dan 10. Tentukan KPK dari kedua bilangan tersebut. Nah, sebenarnya sebelum itu kalau untuk KPK ini bisa dikerjakan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan cara kelipatan dan yang kedua dengan cara poin faktor. Nah, di sini Bapak mau contohkan terlebih dahulu untuk mengerjakan dengan cara kelipatan. Jadi di sini, nah di sini tuh kita menentukan dari kelipatannya. Gimana caranya? Dengan cara kita menambahkan dengan si angkanya ini sendiri. Nah, untuk 8 ini itu adalah 16, terus juga ada 24, lalu ada 32, 40, dan seterusnya. Nah, kalau untuk 10 kita tinggal tambahin aja dengan cara yang sama kelipatannya kayak 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Dan di sini untuk menentukan KPK-nya itu kita bisa melihat dari bilangan yang sama dari kelipatan ini yang paling terkecil. Dan di sini tuh kelipatan yang sama dan paling kecil itu ada di 40, baik di 8 maupun 10. Nah, ini untuk cara dari kelipatannya sendiri untuk menentukan KPK. Nah, kalau cara kedua kita bisa menggunakan poin faktor. Gimana sih cara untuk kita mengerjakan dengan poin faktor? Pertama kita tulis dulu terlebih dahulu angkanya. Nah, kita buat seperti seperti ini. Dan di sini 8. 8 itu kita bisa bagi dengan angka terkecil yaitu 2. Dan di sini kita tulis 2 dan 8 bagi itu kan 4. 4 kita bagi lagi dengan 2 itu 2 sama 2. Dan di sini kita bisa dari faktorisasi ini tuh kita bisa tulis di 2 pangkat 3. Dan kalau untuk 10 kita bisa bagi dengan angka paling terkecil itu 2. Jadi 2 kali 5. Nah, di sini kita bisa tulis 2 kali 5. Nah, untuk KPK itu gimana sih untuk menentukan KPK dengan cara poin faktor? Di sini tuh kita bisa menentukan dengan seperti kayak gini. Faktor bilangan itu sama 2. Tetapi di sini kalau untuk KPK kita bisa menggunakan dengan pangkat yang tertinggi. Jadi kita di sini tulis KPK-nya itu 2 pangkat 3 dikali kita masukin di sini 5. Dan di sini tuh hasil akhirnya di sini kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Dan itu kan hasilnya 8. 8 dikali 5 itu 40. Jadi di sini tuh hasilnya sama, baik mau dengan cara kelipatan maupun dengan cara poin faktor. Nah, mungkin boleh next. Nah, untuk selanjutnya itu Bapak mau menjelaskan SPB sendiri. Nah, kalau untuk SPB ini kan dari faktor persekutuan terbesar. Dan caranya itu sebenarnya dia cuma bisa dengan satu cara, yaitu dengan poin faktor. Kalau untuk kelipatan sendiri, sepertinya kayaknya kurang tepat. Nah, kalau untuk selanjutnya di SPB ini kan ada bilangan di 16 dan 30. Nah, caranya sebenarnya sama dengan cara yang akan kita pakai untuk KPK ini. Dengan cara kita tulis di kita tulis lebih dahulu soalnya. Dan sini 16 itu kan kita kalau kita bagi dengan angka kecil itu 2. Jadi 16 bagi 2 itu kan 8. Dan 8 ini bisa dibagi 2 lagi, turun lagi 2 dan 4. Dan dilanjut lagi 2. Nah, kalau untuk 30 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. 30 bagi 2 berapa? 15. Nah, 15 apakah masih bisa dibagi dengan 2? Bisa. Bagi dengan? 3. 5. Nah, di sini
sudah kita terpenuhi dari bukti tadi itu 2 kali 3 kali 5. Nah kalau untuk NPB sendiri itu kita cuma bisa pakai angka faktorisasinya yang sama, angka faktornya yang sama tapi dengan pangkat yang terkecil. Nah di sini kan yang pangkat terkecil itu di sini, yang sama itu 2. Jadi NPB-nya itu berapa, ada yang tahu? 2. Betul, 2. Nah, boleh di next selanjutnya. Nah, di sini Bapak mau salah satu untuk mengerjakan soal tersebut. Ini coba Almas mengerjakan dari yang Bapak sudah jelaskan. Kalau ini kerja dari Almas, menurut kalian benar atau enggak? Untuk KPK dan NPB-nya, KPK nya 30 dan NPB-nya ada dari bilangan 12 benar. Pintar Almas ya. Nah di sini Bapak mau jelasin juga terkait KPK dan NPB, tapi dengan bentuk soal yang berbeda, yaitu soal cerita. Nah di sini kalau untuk kenapa ini bisa dijadikan, maksudnya ini tuh ke dalam KPK. Jadi kita tuh bisa mencirikan dua soal tersebut. Kalau untuk KPK sendiri itu biasanya contoh soalnya itu kayak lampu yang menyala bersamaan, lalu juga misalkan jadwal yang berulang, seperti kayak misalkan Nabila dan Kinai datang misalkan di hari Rabu, datang bersamaan di perpustakaan. Nah di minggu keberapa dia bisa bertemu kembali berdua di perpustakaan. Dan di sini Bapak punya soal, yaitu lampu merah menyala setiap 15 detik, lampu kuning menyala setiap 20 detik, dan lampu hijau menyala setiap 25 detik. Jika ketiga lampu menyala bersamaan pada pukul 8, maka pukul berapa lagi ketiga lampu akan menyala bersamaan. Nah di sini kita cari dulu KPK-nya dari 15, 20, dan 25. Jadi kita bisa langsung ini pakai power faktor karena bilangannya lebih cepat kalau kita pakai power faktor dibanding kita pakai pecahan, karena akan terlalu panjang kalau kita akan jabarkan. Di sini 15 dibagi 2 kan tidak bisa. Jadi kita langsung 15 bagi 3. Hasilnya berapa anak-anak? Nah, di sini tuh sini juga kita lanjut ke 20. Apakah 20 bisa dibagi 2? Bisa. 10 dibagi 2. Yang terakhir 25. Berapa? 5. Ya, habis ini 5 kali.
Angka PK tadi kan yang sudah Bapak jelaskan, kita ambil dan di pangkat yang terbesar ya. Jadi di sini tuh pangkat 2 kali 3 kali 4 kali 3 12 kali 25 300. Nah ini 300 ini bentuknya dalam detik. Nah kita ubah dari detik ke menit. 1 menit itu berapa detik anak-anak? 60. Jadi ini dari 300 ini kita bagi 60. Hasilnya 5. Jadi di sini kan mulai persamaan itu di pukul 8 dan pukul 8 itu nanti kita tambah dengan 5 menit. Jadi hasil akhirnya 8,5. Nah, ini untuk contoh soal cerita dari KPK. Kembali next. Nah, untuk soal cerita yang kedua itu berbentuk FPB. Kenapa contoh soal cerita ini untuk FPB? Karena kan kalau untuk FPB biasanya ciri soalnya itu membagi paket dengan jumlah yang sama atau berapa banyak yang dibuat. Nah, kalau untuk FPB sendiri di sini kita juga bisa bermain power faktor. Dan di sini kan ada 30 buku tulis dan 45 pensil dan kita cari FPB dari 30 dan 45 dengan power faktor. Dan 30 ini bisa dibagi dua nggak? Bisa dibagi dengan 15. Dan 15 ini dibagi 3. Kalau untuk 45 bisa dibagi berapa? 3 sama 15. Dan 15 Nah kalau untuk SPB sendiri tadi kan faktor kesatuan besar. Nah di sini kita bisa cari faktor yang sama, namun dengan pangkat paling kecil. Jadi di sini tuh 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah jadi dibagi hasilnya sama tuh 15. Di sini juga Bapak punya soal untuk membagi. Saya ambil 5 ya. Di sini. Nah jadi nanti jangan lupa dikerjakan ya. Oke Pak. Untuk pertemuan minggu depan nanti dikumpulkan dan di sini Bapak mau menyimpulkan. Jadi untuk KPK itu sendiri dari pelipatan kesatuan kecil. Nah KPK ini kalau untuk soal cerita bisa kita tandai dengan misalkan dengan lampu berkedip bersamaan dan akan berkedip kapan lagi untuk bersamaan. Lalu juga bisa kita perhatikan dari jadwal keberangkatan bus, ini busnya misalkan berangkat dari jam 8 maka akan berangkat lagi bersamaan di pukul berapa. Dan kalau untuk FPB sendiri kita juga bisa menandainya dengan contoh soalnya seperti dibagi dengan rata atau dibagi dengan habis. Sekian untuk pertemuan hari ini tentang KPK dan SPB. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk murid-murid. Nah mungkin sebelum Bapak tutup, mungkin boleh Ridwan dengan membaca doa. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waktunya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.